Halo teman-teman, kembali lagi bersama kami kelompok 23. Di sini kami akan menjelaskan tentang toksikogenetik. Baik, kita di sini akan mereview kembali tentang apa itu toksikogenetik atau racun yang akan dibawakan oleh saya sendiri, Joel Lekatompesi. Kata racun toksik adalah berasal dari bahasa Yunani. Racun toksik dapat diartikan sebagai zat yang berpotensial memberikan efek berbahaya terhadap mekanisme biologi tertentu pada suatu organisme. Sifat toksik dari suatu senyawa ditentukan oleh dosis, konsentrasi racun di reseptor tempat kerja, sifat zat tersebut, kondisi bioorganisme atau sistem bioorganisme, paparan terhadap organisme, dan bentuk efek apabila menggunakan istilah toksik atau toksinitas merupakan sifat relatif dari suatu zat kimia dalam kemampuannya menimbulkan efek berbahaya atau penyimpanan mekanisme biologi pada suatu organisme. Nah, selanjutnya mekanisme kerja suatu racun terhadap suatu organ sasaran pada umumnya melewati suatu rantai reaksi yang dibedakan menjadi 3 bagian atau 3 fase. Yang pertama fase eksposisi, yang kedua fase toksikokinetik, dan yang ketiga fase toksidinamika. Selanjutnya definisi fase toksikokinetik dan toksikokinetik. Fase toksikokinetik adalah xenobiotik atau zat asing dalam organisme. Toksikokinetik adalah suatu studi tentang perjalanan xenobiotika atau zat asing setelah masuk ke dalam tubuh untuk kemudian diabsorpsi, didistribusikan, dimetabolisme, dan atau diekskresikan atau ATME. Selanjutnya penjelasan ATME akan dibacakan oleh rekan saya, Grace. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang proses ATME. Proses ATME yang pertama yaitu absorpsi, di mana xenobiotik masuk ke dalam tubuh, kemudian didistribusikan, lalu xenobiotik bergerak dari tempat asal paparan ke bagian lain tubuh. Selanjutnya adalah metabolisme, di mana xenobiotik di dalam tubuh dirubah atau transformasi menjadi senyawa baru. Proses yang terakhir yaitu ekskresi, adalah xenobiotik atau metabolitnya dikeluarkan dari tubuh. Oke, sekarang kita lanjut ke proses yang pertama yaitu absorpsi. Absorpsi bisa melalui 4 cara. Yang pertama yaitu penghirupan atau inhalation, yang kedua penyerapan melalui kulit atau skin absorption, yang ketiga oral atau inhalation ketika makan dan merokok, yang terakhir penyuntikan atau injection. Nah, jadi proses absorpsi tidak bisa berlangsung ketika proses masuknya xenobiotik ke dalam sistem peredaran darah atau sirkulasi sistemik atau pembuluh limfa, tetapi dapat didistribusikan melalui proses transport pasif, transport aktif, dan endositosis. Mengapa? Karena cara masuk racun berpengaruh terhadap kecepatan absorpsi. Faktor yang mempengaruhi kemudahan absorpsi suatu bahan ada 3, yaitu yang pertama mekanisme paparan target sistem organ, konsentrasi bahan, sifat fisik dan kimia bahan. Contohnya seperti benzena lebih mudah terabsorpsi dibandingkan alkohol atau lipofilitas. Kemudian serbuk DDT sulit diabsorpsi melalui kulit, namun jika tertelan presentasi absorpsinya menjadi tinggi. Selanjutnya adalah distribusi. Distribusi adalah proses penyebaran racun dari tempat absorpsi ke seluruh tubuh, kemudian terikat dalam albumin dan akan diedarkan ke seluruh tubuh.
Nah, selanjutnya distribusi tidak bisa dilakukan melalui darah, tetapi tergantung ada 3 cara. Yang pertama, aliran darah pada organ tubuh. Yang kedua, kemudian zat melalui dinding kapiler dan membran sel. Yang terakhir, afinitas organ tubuh terhadap zat kimia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik teman-teman, sekarang kita akan masuk ke proses yang ketiga, yaitu proses metabolisme. Metabolisme atau biotransformasi adalah perubahan zat-zat asing atau xenobiotika menjadi aktif atau tidak aktif. Nah, sekarang kita masuk ke pengertian biotransformasi. Biotransformasi adalah perubahan zat toksikan atau xenobiotika yang dikatalis oleh enzim. Metabolisme atau biotransformasi yang utama adalah hati. Produk yang dihasilkan dari metabolisme adalah metabolit. Metabolit sendiri terdiri dari 2 bagian, yaitu metabolit aktif dan metabolit pasif. Hasil dari metabolisme didistribusikan oleh darah. Sekarang kita masuk ke proses yang terakhir, yaitu proses ekskresi. Toksikan dikeluarkan dari tubuh dalam bentuk aslinya, metabolit, dan konjugat. Selanjutnya kita akan membahas tentang jalur ekskresi dan media ekskresi. Di sini ada 4 jalur yang digunakan untuk ekskresi. Yang pertama, ginjal, usus, paru-paru, dan kulit. Dari ginjal menghasilkan urin, dari usus menghasilkan feses, dari paru-paru menghasilkan udara pernafasan, dan dari kulit menghasilkan keringat. Sekian dan terima kasih.